Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Hadia, NPM 253110097. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi ekonomi Islam. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah satu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan memperilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah untuk melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanut Zaman. Nah, berikutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang pertama, meningkatkan ekonomi yang lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Kemudian, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at, hasil, sidik, jujur, amanah, dipercaya, fathonah, cerdas, tablik, menyampaikan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Ada Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, BMT, Baitul Ma'al, Watamil, Lembaga Gadai, Asuransi Syariah. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Definisi pegadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur ghahar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional, oleh funds manager companies. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hussein dan Hasan Ali, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam angka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal di tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan,
Berdasarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat infak. Kemudian ada prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dan manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaannya dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulation organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan dan demand. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.